Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Laraulani dari Prodi PAUD 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan pembelajaran sentra. Ruang lingkup pendidikan anak usia dini. Satuan layanan PAUD, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal diselenggarakan pada taman kanak-kanak, TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat, rentang usia anak 4-6 tahun. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal diselenggarakan pada kelompok bermain atau KB, rentang usia anak 2-4 tahun. TPA 3 bulan sampai 2 tahun, dan satuan PAUD sejenis atau SPS anak 4-6 tahun. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal diselenggarakan pada pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan bagi orang tua yang mempunyai anak usia 0-6 tahun. Adapun tujuan PAUD. Pada umumnya, tujuan PAUD adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun antara lain, tujuan pendidikan anak usia dini yaitu yang pertama, kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Kedua, mengurangi anak mengulang sekolah. Tiga, mengurangi angka putus sekolah atau DO. Empat, mempercepat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Lima, meningkatkan mutu pendidikan serta mengurangi angka buta huruf muda. Selain itu, PAUD juga bertujuan membangun landasan bagi perkembangan potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kritis, kreatif, inovatif, mandiri, serta percaya diri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, konsep dasar pendidikan anak usia dini. Hakikat anak berkaitan dengan anak usia dini. Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang harus dikembangkan. Ia memiliki karakteristik yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa, serta akan berkembang menjadi manusia dewasa seutuhnya. Dalam hal ini, anak merupakan seorang manusia atau individu yang memiliki pola perkembangan dan kebutuhan tertentu yang berbeda dengan orang dewasa. Anak memiliki berbagai macam potensi yang harus dikembangkan, meskipun pada umumnya anak memiliki pola perkembangan yang sama, tetapi ritme perkembangannya akan berbeda satu sama lainnya karena pada dasarnya anak bersifat individual. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalankan proses perkembangan dengan pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun. Pada masa ini, proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek seperti fisik, motorik, sosial, emosional, bahasa, dan kognitif sedang mengalami masa yang tercepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Berkaitan dengan anak usia dini, terdapat beberapa masa yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi bagaimana seharusnya seorang pendidik menghadapi anak usia dini. Sebagai berikut, yaitu masa peka, masa egosentris, masa meniru, masa berkelompok, masa bereksplorasi, dan masa pembangkangan. Dan mampu mengembangkan potensi dan prestasi anak secara optimal sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Dua karakteristik perkembangan anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan karena perkembangan itulah maka anak usia dini dikatakan sebagai golden age atau usia emas, yaitu usaha yang sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya. Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik. Secara lebih rinci akan diuraikan karakteristik anak usia dini. Selanjutnya, karakteristik perkembangan anak usia dini. Yang pertama, 0-1 tahun. Pada masa bayi, perkembangan fisik mengalami kecepatan luar biasa, paling cepat dibanding usia selanjutnya. Beberapa karakteristik anak usia bayi dapat dijelaskan antara lain. Yang pertama, mempelajari keterampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, berduduk, berdiri, dan berjalan.
2. Mempelajari keterampilan menggunakan panca indera, serta mempelajari komunikasi sosial. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang pertama, bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Berorientasi pada kebutuhan anak. Anak sebagai pusat pembelajaran, seluruh kegiatan pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi anak. Dilakukan dengan memenuhi kebutuhan fisik dan psikis anak. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan, sesuai dengan cara berpikir dan perkembangan kognitif anak. Pembelajaran PAUD bukan berorientasi pada keinginan lembaga atau guru serta orang tua. Selanjutnya, stimulasi terpadu. Anak memiliki aspek moral, sosial, emosional, fisik, kognitif, bahasa, dan seni. Yang selanjutnya, berorientasi pada perkembangan anak. Setiap anak memiliki kecepatan dan irama perkembangan yang berbeda, namun demikian pada umumnya memiliki tahapan perkembangan yang sama. Yang selanjutnya, lingkungan kondusif, menggunakan pendekatan tematik serta pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, komponen-komponen sistem pembelajaran meliputi tujuan, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media, dan evaluasi. Komponen model pembelajaran meliputi konsep tujuan, proses tujuan, output, input, isi, materi, atau metode, serta media evaluasi. Selanjutnya pengertian strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru dan murid dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran adalah segala usaha guru untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, strategi pembelajaran menekankan kepada bagaimana aktivitas guru dalam mengajar dan aktivitas anak dalam belajar. Adapun strategi pembelajaran pendidikan anak usia dini, yang pertama, mengaktifkan siswa dalam membentuk tugas kelompok, melakukan curah pendapat dalam proses pembelajaran, dan melakukan tanya jawab terbuka. Selanjutnya, membangun peta konsep atau sistematika materi bahan ajar. Yang terakhir, menggali informasi dari berbagai media. Model pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat di mana guru duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan sebelum dan sesudah bermain. Adapun macam-macam sentra, yang pertama sentra bahan alam, sentra balok, sentra imtek, sentra main peran, sentra persiapan, serta sentra seni. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus menyiapkan pijakan lingkungan pembelajaran sentra. Karena pijakan lingkungan dalam melaksanakan pembelajaran sentra harus disiapkan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran sentra. Pembelajaran sentra adalah susunan rencana kegiatan pembelajaran sentra yang akan dilakukan selama 1 tahun. Kegiatan yang akan direncanakan dalam pembelajaran sentra harus mengacu pada program perencanaan pembelajaran selama 1 tahun. Mengapa demikian? Karena dalam perencanaan pembelajaran sentra, yang penting harus diperhatikan adalah menentukan tema, agar pembelajaran dapat lebih terarah dan dapat tercapai tujuan pembelajarannya. Apabila tema dianggap masih terlalu luas, maka dapat diperinci lagi menjadi subtema yang spesifik. Selanjutnya, stimulus dalam tumbuh kembang anak. Kemampuan dan tumbuh kembang anak perlu dirangsang oleh orang tua agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan sesuai umurnya. Stimulus adalah perangsangan atau penglihatan, bicara, pendengaran, serta perabaan yang datang dari lingkungan anak. Anak yang mendapat stimulus yang terarah akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang bahkan tidak mendapat stimulus. Stimulus juga dapat berfungsi sebagai penguat yang bermanfaat bagi perkembangan anak. Berbagai macam stimulus seperti stimulus penglihatan atau visual, verbal bicara, auditif pendengaran, taktil sentuhan, dan dapat mengoptimalkannya.
Untuk dapat menstimulus perkembangan anak usia dini dapat menggunakan APE yang bertujuan untuk menstimulus perkembangan anak sedini mungkin. Dengan menggunakan APE atau alat permainan edukatif, APE adalah alat permainan yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak disesuaikan dengan usianya dan tingkat perkembangannya, serta berguna untuk pengembangan aspek fisik, kegiatan-kegiatan yang menunjang atau merangsang pertumbuhan fisik anak. Aspek bahasa dengan melatih berbicara, menggunakan kalimat yang benar. Aspek kecerdasan dengan pengenalan suara, ukuran, bentuk, warna, dan lain-lain. Dan aspek sosial, atau khususnya dalam hubungannya dengan interaksi antara ibu dan anak, keluarga, dan masyarakat. Dapat diciptakan suasana yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kualitas proses belajar anak. Suasana yang menyenangkan dalam konteks desain interior kelas di taman kanak-kanak adalah suasana yang timbul dari perpaduan bentuk, warna, dan tekstur yang diekspresikan pada interelemen-elemen interior seperti dinding, lantai, dan plafon. Secara psikologis, penataan dari elemen-elemen tersebut dapat memberi motivasi belajar atau rangsangan kepada anak didik, sehingga menunjang perkembangannya. Dari berbagai unsur desain tersebut, warna adalah unsur terpenting dan keberhasilan sebuah desain interior. Karena dengan adanya warna akan bisa dihadirkan berbagai keinginan atau suasana di dalam ruangan tersebut. Oleh karena itu, desain interior kelas harus mampu menciptakan ruangan yang berkualitas, baik secara psikologis maupun secara operasional sehingga anak-anak di dalamnya dapat melaksanakan program kegiatannya secara aman, nyaman, dan berkembang dengan optimal. Adapun bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan di sentra bahan alam memungkinkan organ-organ sensori motor anak bekerja dengan untuk mengenal, mengeksplorasi, dan menemukan pengetahuan atau konsep yang berkaitan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Anak berkesempatan mengenal sifat-sifat benda, mengamati, menyentuh, memegang. Selanjutnya, anak usia dini sejak masa paling awal kehidupannya adalah peneliti. Anak usia dini ingin selalu tahu, terus meneliti, dan membutuhkan pengalaman-pengalaman konkret, serta bahan alam memfasilitasinya melalui bermacam-macam kegiatan main. Anak bisa bermain isi atau tuang air ember, baik dengan gelas dan corong maupun dengan hand pump. Anak juga bisa bermain finger painting dengan bahan dari tepung maizena, main oblek, bereksperimen bentuk-bentuk geometri atau bentuk apapun dalam imajinasinya dengan Play-Doh, melukis dengan kuas, bermain pasir dengan eksperimen alat-alat dan ukuran lainnya. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berkembang dengan optimal apabila distimulasi atau diberi rangsangan yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Karena dengan menggunakan alat belajar melalui permainan dadu geometri dapat mengenalkan pada anak bahwa bentuk geometri menggunakan dadu dapat diolah menjadi bahan baru dan dimanfaatkan sebagai alat belajar seperti tempat buku, atap rumah, dan sebagainya. Selain itu juga melatih untuk menciptakan ruang ramah lingkungan, mengurangi sampah atau pencemaran, dan mendidik anak untuk hidup hemat melalui kegiatan belajar dengan menggunakan lempar dadu. Media atau sumber belajar yang menarik sangat membantu anak untuk memahami geometri. Untuk membantu kelancaran pembelajaran, mengenal nama bentuk geometri sangat diperlukan penunjang media untuk memberikan pengalaman yang berarti dan membentuk pemahaman anak. Salah satu media yang digunakan yaitu dengan menggunakan alat permainan edukatif seperti geometri adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau alat permainan yang mengandung nilai pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, baik yang berasal dari lingkungan sekitar maupun yang sudah dibuat atau dibeli. Jadi, permainan geometri dadu ini dapat meningkatkan kemampuan pemahaman dadu geometri dengan metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan dunia anak.